Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Iya, bagaimana kemudian Pak Gibran ini atau Mas Gibran ini kemarin menjebak Gus Muhaimin di dalam debat Cawapres di tanggal 22 kemarin kawan-kawan dengan menanyakan kepanjangan dari SGIE. Itu Pak Gibran sengaja menyebutkan huruf atau kata bahasa Indonesia supaya membingungkan Pak Caimin pada saat itu. Dan SJI ini sebenarnya garis besarnya adalah ekonomi syariah. Dan saya rasa jebakan Pak Gibran betul-betul membuat Gus Imin tidak berdaya, karena memang betul-betul Gus Imin dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak paham apa itu SGI. Harusnya kan Mas Gibran bilang SGI supaya lebih jelas bahwa ini adalah kepanjangan dari bahasa Inggris gitu, karena literatur bahasa Inggris, jadi pengucapan hurufnya sebaiknya seharusnya pakai bahasa Inggris. Tapi ya it's overall itu semuanya kan at least itu ya jurus-jurus ayahnya lah dulu untuk menjatuhkan Prabowo. Jadi ini dipakai lagi sama Pak Gibran. Selanjutnya kawan-kawan, Pak Gibran ini kan mengatakan atau ingin membahas soal SJI, di mana SJI itu garis besarnya adalah ekonomi syariah kawan-kawan. Dan ternyata di Solo itu begitu banyak kuliner daging anjing. Nama kulinernya rica-rica atau sate bubu. Ini yang kemudian menjadi kontradiksi. Pak Gibran mendorong ekonomi syariah, tetapi di Solo sendiri, di tempatnya bekerja, di tempatnya memimpin, itu banyak sekali makanan-makanan dari anjing itu. Dan kawan-kawan pasti kalau mau tahu soal daging anjing bahayanya apa, banyak berterbaran di internet. Kemudian bagi para pecinta anjing jelas ini sangat mengecewakan buat mereka. Saya rasa seperti itu kawan-kawan, dan ini yang harus kita bahas lebih jauh kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kita lihat dulu video berikut ini. Solo ini kan identik dengan konsumsi daging anjing terbesar di Indonesia. Hampir satu minggu itu kan 600. Ini serius nih? Serius. Oke. Karena saya mengikuti itu kan dari zaman Pak Jokowi sampai dengan era Gibran. Masalah konsumen daging anjing di Solo itu sangat tinggi. Jadi kalau bicara ekonomi syariat, di kota dia sendiri tidak bisa mengatasi masalah. Bahkan dia sendiri mengatakan, Gibran itu berkali-kali di media, bahkan Pak Jokowi juga, bahwa citra Solo itu rusak karena perdagangan makanan daging anjing, dan jumlahnya besar sekali. Mereka menggunakan istilah itu sate jamu. Kemudian pada era Jokowi mengatakan rumah makan konsumen daging anjing itu harus dirubah dengan istilah sate kuku. Jadi antara ekonomi syariat dengan realitas praktek kebijakan Gibran di Solo itu tidak terbukti. Solo sampai hari ini menjadi konsumen pemakan rumah makan daging anjing terbesar di Indonesia. Satu minggu 600 ekor. Jadi yang disampaikan Gibran Semarang masalah apa itu nggak tepat ya? Kalau dilihat prakteknya. Dia hanya melihat pertumbuhan ekonomi berbasis syariat ini dalam pandangan kepentingan transaksional, bisnis murni. Oke. Sementara negara-negara Muslim seperti Malaysia, Qatar, Bahrain, bahkan Rusia kan mengelola produk-produk halal, jasa halal versi Islam itu dalam rangka bukan hanya keuntungan ekonomis, tapi memproteksi hak umat Islam. Ada value di sana. Ada nilai ya? Ada nilai. Nah, ketika kita mengkonfirmasi Solo, dalam prakteknya Solo itu tidak berhasil melakukan penegakan ekonomi syariat. Ini yang menyedihkan sebenarnya. Pak Gibran blunder lagi di wilayah itu. Pak Gibran betul-betul iya, betul yang dikatakan tadi, bahwa Pak Gibran hanya melihat pandangan ekonomi syariah itu secara transaksional saja. Mereka atau Pak Gibran, mereka dan timnya, katakanlah mereka
itu tidak melihat bahwasanya potensi counter attack dari omongan ekonomi syariah itu akan mengungkit persoalan perdagangan atau sate anjing yang terbesar di Indonesia itu ada di Solo itu. Jadi saya rasa kawan-kawan betul-betul kembali lagi Pak Gibran membuat semacam kuburan politiknya sendiri. Saya rasa hal-hal semacam ini perlu dianalisa lebih jauh lagi oleh para tim dari Prabowo Gibran itu. Dan karena hampir setiap hari blunder-blunder seperti ini mereka lakukan, dan masyarakat saat ini atau orang-orang itu bukan menunggu momen-momen lucu, momen-momen menggembirakan di Pilpres 2024 menuju Pilpres 2024, tetapi orang-orang saat ini, masyarakat saat ini menunggu bahwa blunder apa lagi yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Dan cerobohnya bahwa paslon nomor urut 2 ini kan lebih kepada bagaimana kemudian mereka itu suara-suaranya untuk mempertahankan suara dari Jokowi. Tidak ada lagi penambahan suara mentok untuk suara yang berasal dari Pak Jokowi. Yang ada hanyalah suara itu akan menurun. Tidak ada lagi penambahan-penambahan. Jika blunder-blunder itu dilakukan terus-menerus, seperti ini contohnya. Persoalan perdagangan anjing terbesar di Indonesia, daging anjing terbesar di Indonesia itu di Solo. Ini jelas lagi akan membuka mata publik bahwa Pak Gibran di Solo saja dia tidak mampu menegakkan ekonomi syariah, apalagi mau memimpin Indonesia lagi. Ya ini nih yang semacam ini saya rasa menjadi pukulan telak untuk Pak Prabowo Gibran. Saya rasa hal seperti itu kawan-kawan. Lebih lanjut lagi. Ini kan identik dengan konsumsi daging anjing terbesar di Indonesia. Hampir. Narasi menelusuri sejumlah warung yang tersebar di Solo untuk melihat praktik kuliner anjing di bawah tekanan yang ada. Sejumlah warung cenderung berjualan dengan tertutup. Seperti di sini, hanya ada spanduk kuning dengan tulisan rica-rica. Jadi semacam ini kawan-kawan, ini sudah ada fakta di lapangan bahwasanya Pak Gibran hanya membahas soal ekonomi syariah SGY hanya untuk menjebak Pak Caimin, tapi dia tidak memperhitungkan jangka panjangnya bahwasanya perdagangan daging anjing di Solo yang terbesar di Indonesia itu kembali trending topik hari ini. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Blunder-blunder Pak Gibran ini apakah akan merugikan paslon nomor urut 2 ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya rasa itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.